Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. Al-hadithul awwal. Hadis yang pertama. An Darrajin an Abil Haythami an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza apabila ra'aitum, kalian melihat ar-rajula, seorang laki-laki dewasa, ya'tadul masajida, yang biasa pergi ke masjid-masjid, fashhadu lahu, maka saksikanlah untuk dia, bil iman, dengan iman, maksudnya dia seorang mukmin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkalam, innama, sesungguhnya tiada lain, ya'muru masajidallahi, memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 18. Al-ayata. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkannya Ibnu Majah, wa huwa dha'iful mabna, dan hadis ini dhaif sanadnya, sahihul makna, tetapi sahih isinya. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan pentingnya memakmurkan masjid, bahwa orang yang memakmurkan masjid itu tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalam Allah dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Karena itu pengamalan terhadap hadis ini adalah mari kita memakmurkan masjid supaya kita mempunyai tanda-tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita laki-laki, maka kita sholat berjamaah di masjid. Kalau kita perempuan, maka bebas apakah berjamaah di masjid ataukah di rumah. Dan di rumah lebih utama berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah tidak melarang wanita-wanita di masa beliau yang punya kecenderungan untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak ada masalah. Karena memang di masjid mungkin ada beberapa hal yang wanita ingin menghadirinya, misalnya pengajian pada maghrib sampai isya misalnya, sehingga dia salat maghrib di masjid, salat isya di masjid, beserta menghadiri pengajian tersebut. Ini sesuatu yang tidak ada masalah. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini sanadnya disebutkan secara agak lengkap dari Darraj, dari Abul Haytham. Sementara biasanya buku-buku yang kita tulis sanadnya hanya disebutkan sahabat Nabi, an Abi Sa'id. Nah, maka ini menunjukkan bahwa penyebutan sanad yang lebih lengkap seperti ini pasti ada maksudnya, ya, dan maksudnya tertera pada kalimat terakhir dalam hadis ini, dhaiful mabna. Hadis ini sanadnya dhaif. Nah, supaya tidak muncul pertanyaan dhaifnya kayak apa, nah, maka ditampilkan sanadnya yang menyebabkan dhaif, yaitu Darraj dari Abul Haytham. Para ulama mengatakan, di antara mereka adalah Abu Dawud, bahwasanya Imam Darraj ini sebenarnya seorang perawi yang shaduq, yang jujur. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis dari Abul Haytham, maka di sini hadisnya dhaif. Nah, maka termasuk hadis ini dhaifnya kenapa? Karena Darraj meriwayatkan dari Abul Haytham. Ini penyebab kedhaifan sanad hadis ini. Tetapi maknanya sahih. Kenapa? Karena sesuai dengan kalam Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Nah, kalau sudah sesuai kalam Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mungkin isinya jadi salah. Sehingga ini sudah sesuatu yang benar. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ar-rajul, yang artinya seorang laki-laki dewasa. Tetapi hukumnya tidak hanya untuk laki-laki dewasa, untuk perempuan pun juga sama. Adapun Nabi SAW seringkali dalam hadis-hadisnya menyebutkan ar-rajul, yang artinya laki-laki. Itu karena Rasul SAW biasanya menyampaikan kajian di hadapan para sahabat laki-laki, sehingga beliau akan berbicara sesuai orang yang dihadapi. Karena itu dalam Islam, laki-laki dan perempuan hukumnya disamakan, tidak ada perbedaan sama sekali.
Dalilnya hadis yang sahih di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal." Innaman nisa, tiada lain para wanita adalah syaqa'iqur rijal, saudari kandung kaum laki-laki. Artinya hukumnya sama di dalam Islam antara laki-laki dengan perempuan. Maka di sini kata-kata ar-rajul ini tidak membatasi hukum khusus untuk laki-laki saja, tidak. Kalau ada seorang perempuan yang dia itu senang ke masjid, menghadiri pengajian misalnya dan sebagainya, maka ini tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk ya'muru, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memakmurkan masjid ini ada dua macam. Yang pertama adalah memakmurkan masjid secara ma'nawi, dan yang kedua adalah memakmurkan masjid secara hissi. Memakmurkan masjid secara ma'nawi misalnya dengan sholat jamaah, dengan tadarus Al-Quran, dengan pengajian, ya, dan sebagainya. Adapun hissi itu maksudnya adalah memakmurkan masjid yang berupa fisiknya masjid, mengecat masjid, menyapu masjid, menambahi masjid dengan kipas angin supaya salatnya nyaman, ya, dipasangi AC supaya salatnya tidak kepanasan dan sebagainya. Nah, itu semuanya termasuk memakmurkan masjid. Dari dua model memakmurkan masjid ini, yang paling penting adalah memakmurkan masjid yang ma'nawi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung untuk datang ke masjid untuk pengajian, sebagaimana nanti akan kita baca hadis-hadisnya. Menghasung datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, ini semuanya hasungan-hasungan untuk memakmurkan masjid secara ma'nawi, dan itulah lebih penting. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.